Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi yang bertemakan pengembangan media belajar bahasa Indonesia. Langsung saja materi yang pertama, yaitu hakikat media pembelajaran. Secara bahasa, media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Sedangkan secara terminologis, media pembelajaran dapat diartikan sebagai seluruh perantara atau dalam hal ini bahan atau alat yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sisi lain, media pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan atau menciptakan pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Media adalah perantara untuk penyampaian materi terkait seperti film, rekaman, foto, atau video, atau potong-potongan iklan untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan anak. Memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Di samping sebagai sistem penyampai atau perantara, kata media sering digantikan dengan mediator. Menurut Fleming 1987, mediator adalah alat atau penyebab yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Media mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar, yaitu siswa dan materi pelajaran yang akan disampaikan. Informasi berupa materi pembelajaran berkaitan erat dengan kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat disampaikan melalui berbagai saluran, yaitu saluran penglihatan, pendengaran, perasaan, dan saluran yang berwujud penampilan. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran. 1. Media dilihat dari segi sifatnya. Dari segi sifatnya, media dapat digolongkan ke dalam media audio, visual, dan audiovisual. Media audio digunakan jika pembelajaran bahasa Indonesia hanya memerlukan perantara berupa suara. Misalnya, pidato, ceramah, atau radio. Selanjutnya ada media visual. Media ini hanya dapat dilihat tanpa ada suara. Contohnya, foto, lukisan, dan gambar. Selain audio dan visual, media pembelajaran bahasa juga memerlukan jenis media audiovisual. Untuk pengembangan kompetensi-kompetensi seperti yang dicontohkan di atas, guru dapat pula menggunakan media audiovisual seperti televisi, film, dan rekaman video. Di dalam penghasilan suara dan gambar, karakteristik media ini ditunjang dan gambaran kehidupan yang lebih nyata dan atraktif. 2. Media dilihat dari segi jangkauannya. Di dalam belajar berbahasa dan bersastra, siswa memerlukan berita-berita yang aktual, baik secara audio maupun secara audiovisual. Media yang paling memungkinkan untuk digunakan adalah radio atau televisi. Kedua jenis media ini memiliki daya jangkau yang luas. Artinya, suatu peristiwa yang terjadi saat ini dan diliput oleh stasiun televisi atau radio dapat dengan segera diakses. Dengan demikian, khususnya pembelajaran mendengarkan berita atau talk show dengan media televisi atau radio dapat dilakukan secara efektif oleh karena substansinya menjadi sangat aktual. Pada saat yang berbeda, pembelajaran berbahasa dan bersastra memerlukan daya dukung media yang jangkauannya lebih sempit. Dalam hal yang demikian, kompetensi pembelajaran tidak berhubungan dengan sesuatu yang aktual seperti berita, melainkan untuk kompetensi yang mengarah pada peningkatan daya pikir dan daya imajinasi siswa. Yang ketiga, media dilihat dari segi pemakaiannya. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, beragam jenis media tersebut semakin praktis dan
dan karena sudah diintegrasi melalui satu media. Artinya, dengan hanya menggunakan media laptop dan LCD, semua media yang diperlukan untuk pembelajaran bahasa Indonesia dapat ditayangkan. Selanjutnya, yakni fungsi media di dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan interaksi langsung dengan cara yang tidak langsung, seperti melalui media film yang diangkat dari novel berjudul Perempuan Berkalung Sorban. Siswa dapat melakukan interaksi secara konkret mengenai alur cerita, pelaku, latar, dan amanat yang disampaikan dalam film tersebut, walaupun tidak secara langsung terjun ke lokasi-lokasi dalam cerita tersebut. Yang kedua, yakni fungsinya membangkitkan motivasi. Seringkali siswa tidak tertarik dengan suatu kompetensi yang disebabkan oleh kejenuhan, ketidakbermaknaan, dan juga keabstrakan materi yang disampaikan. Nah, problem ini guru perlu menghadirkan media pembelajaran yang menarik dan juga bisa membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, yakni fungsinya mengontrol kecepatan belajar. Kecepatan belajar berbahasa dan bersastra siswa mungkin sulit dikontrol jika pembelajaran tanpa media. Misalnya di dalam pengembangan pengalaman belajar berkenaan dengan kompetensi menulis pantun, hampir seluruh siswa tidak memperoleh pengalaman yang memadai. Namun setelah diberikan media gambar seri ataupun video yang mempunyai hubungan dengan materi yang disampaikan, maka siswa dapat mengontrol kecepatan belajar dan juga materi yang disampaikan sesuai dengan yang semestinya. Yang terakhir, yakni memberikan pengalaman menyeluruh. Nah, sesuai dengan kerucut pengalaman Edgar Thiel, pengalaman belajar berbahasa dan bersastra siswa dari yang konkret kepada yang paling abstrak dapat diperoleh melalui penyediaan media. Tanpa media, pengalaman berbahasa dan bersastra hanya akan terjebak pada hal-hal yang bersifat verbalitis. Padahal kegiatan berbahasa dan bersastra tidak hanya menyangkut kegiatan menggunakan bahasa dan berapresiasi sastra, tetapi harus sampai pada kegiatan berbuat dengan bahasa dan berekspresi serta berapresiasi sastra di dalam konteks-konteks tertentu. Melalui media pembelajaran, kegiatan menggunakan dan berbuat dengan bahasa serta berapresiasi, berekspresi, dan berkreasi sastra secara menyeluruh dapat diperoleh siswa. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.